Rizky Bilar akhirnya akui perasaannya, kerap dibuat kangen pada sosok Lesti, nggak bisa memungkiri. Pesinetron Rizky Bilar terang-terangan mengungkap perasaannya untuk pedangdut Lesti Kejora. Santer dikabarkan dekat, Rizky Bilar tak menyangkal jika ada sejumlah hal yang kerap membuatnya kangen pada Lesti. Hal itu diungkapnya dalam tayangan YouTube Dipdo, Selasa 18 Agustus 2020. Mulanya, Rizky Bilar menyebut tak pernah berani menanyakan perasaan Lesti padanya. Pasalnya, beberapa waktu terakhir keduanya terus dijodoh-jodohkan netizen. Ya, nggak usah tanya juga lah, masa sefrontal itu baper nggak sama kakak, ujar Rizky Bilar. Sekarang kita fokus saja yang dekat aja. Kini, Rizky Bilar dan Lesti bahkan kerap dipertemukan dalam sejumlah acara. Karena itu, Rizky Bilar tak menutup kemungkinan bakal jatuh cinta pada wanita 21 tahun tersebut. Namun, untuk sekarang ia menyebut belum bisa mengakui perasaannya pada Lesti. Masalah nanti-nanti, ya emang sih saya nggak bisa memungkiri, kadang suatu perasaan itu tumbuh karena sering ketemu, ujarnya. Ya, tapi saya nggak bisa katakan sekarang karena saya belum melewatinya. Jika suatu hari ia benar-benar jatuh cinta pada Lesti, Rizky Bilar menyebutnya sebagai takdir. Ia dan Lesti yang dulunya sama-sama ditinggal nikah mantan, bisa saja kelak berjodoh. Kalau mungkin suatu saat saya bisa nyaman lebih klop, ya udah gitu, berarti kita itu jalan yang Tuhan berikan untuk kita, tambahnya. Lebih lanjut, Rizky Bilar membeberkan sejumlah sifat Lesti yang terkadang membuatnya kangen. Ia menyebut kerap dibuat gemas melihat tingkah Lesti. Paling bercandaannya juga salah satunya, cemprengnya, terus kadang logat Sundanya, tutur Rizky Bilar. Kadang kalau dia ngomong Sunda, ih kakak mah, itu lucu bagi saya. Karena saya pribadi kan orang Medan, kalau lihat orang aksen Sunda itu agak lucu buat saya, imbuhnya. Tak hanya itu, ia juga menyebut kerap jadi bahan candaan Lesti. Dan dia agak lucu juga ngancengin saya juga, ngomong saya Medan, ah kenapa kau bah? Sebelumnya, Rizky Bilar juga sempat mempertemukan Lesti dengan ibu kandungnya. Terkait hal itu, ia mengaku selalu mendapat dukungan dari sang ibu dalam memilih segala sesuatu, termasuk soal jodoh. Bahkan menurutnya, Lesti berhasil merebut hati ibunya. Ibu saya kebetulan memang setiap apapun yang saya pilih selalu support. Dan memang pribadi ibu menyukai sosok Lesti karena ibu lihat anaknya baik, sopan, bisa mengambil hati ibu saya juga. Selama ini saya dengar saya nggak nanya, saya dengar ibu saya selalu ngasih komentar positif tentang Lesti, tandasnya. Amanda Kaisa dan Rizky Febian ditinggal berduaan, Sule dan Parto sepakat bentuk keluarga. Dua komedian terkenal Sule dan Parto bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Sule membawa anaknya Rizky Febian, sementara dari Parto dengan putrinya Amanda Kaisa. Dalam pertemuan tersebut, Sule dan Parto bekerja sama tinggalkan anak-anak mereka berduaan. Sule dan Parto bermaksud menjodohkan antara Rizky Febian dan Amanda Kaisa. Beginilah yang terjadi saat Amanda Kaisa bertemu dengan Rizky Febian. Orang tua mereka masing-masing yakni Parto dan Sule bahkan sempat meninggalkan mereka berduaan. Sebelum itu juga Rizky Febian digoda habis-habisan oleh Sule. Katanya malu bertemu anak Parto, Amanda Kaisa. Momen tersebut terlihat dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sule Channel. Dalam video tersebut, tampak Sule mempertemukan Rizky Febian dengan Amanda Kaisa. Pertemuan tersebut diketahui berlangsung di kediaman Andre Taulani. Terlihat pula Patro mendampingi anaknya yang dipertemukan dengan Rizky Febian itu. Gimana ini netizen? Udah pada nanyain katanya kita mau besanan, ucap Sule berseloroh. Besanan mah gampang, kan anaknya yang punya rencana, timpal Parto. Tampak Sule mempersilakan Rizky Febian untuk berkenalan dengan Amanda Kaisa. Kenalan dulu dong, ucap Sule seraya tersenyum. Udah, jawab Rizky Febian. Rizky Febian tampak malu-malu saat berhadapan dengan Amanda Kaisa. Hal itu pun diakui langsung oleh Rizky Febian. Malu aku tuh orangnya, ucapnya. Mendengar ucapan anaknya, Sule kembali berseloroh. Kalau malu berarti pengen, mau berarti kata Sule. Pada kesempatan itu, Sule nampak begitu girang menggoda anaknya. Netizen udah pada setuju, jadi kita akan membentuk keluarga lawak, kata Sule. Aku mah terserah ayah, ucap Rizky Febian. Gak terserah, ini perasaan aja dul, kata Sule. Kan baru kenal, timpar Rizky Febian sambil tersenyum.
Mungkin nanti kan biar saling kenal, bisa collab bareng dulu tambahnya. Setelahnya, Sule dan Parto meninggalkan Rizky Febian dan Amanda Kaisa berduaan. Ngobrol dulu ngobrol, kata Parto. Rizky Febian dan Amanda Kaisa pun tampak bingung. Terus ini ngobrol apa? Ya udah nanti collab kan, ya nanti collab, kata Rizky Febian. Sama papa tadi kesini, sambungnya. Iya berdua aja, jawab Amanda Kaisa. Setelah bingung harus bahas apa, Rizky Febian pun berteriak memanggil Sule. Ayah, sini, teriak Rizky Febian sambil senyum-senyum. Cie, hahaha, ledek Sule. Udah ya kata Rizky Febian disambut tawa Amanda Kaisa. Aurel dan Atta segera naik pelaminan. Ini konsep pernikahan yang sedang dirancang. Penyanyi Aurel Hermansyah dan YouTuber Atta Halilintar akan segera menikah. Rencananya, pasangan ini melangsungkan pernikahan pada 31 Desember 2020. Konsep pestanya ada 2 perpaduan adat Padang dan Jawa. Setelah menikah dengan YouTuber Atta Halilintar, penyanyi Aurel Hermansyah tetap ingin tinggal di Jakarta. Seperti diketahui, Atta Halilintar berencana menikahi Aurel Hermansyah dalam waktu dekat. Dalam kesempatan itu, Aurel mengungkapkan keinginannya untuk menetap di Jakarta setelah menikah nanti. Aurel Hermansyah mengatakan bahwa setelah menikah akan kemana, tinggal di mana dirinya akan ikut suami. Di Jakarta udah pasti, kata Aurel Hermansyah. Tergantung suaminya maunya di mana, kan ngikut kalau cewek, sambungnya. Lebih lanjut, Atta Halilintar memastikan akan tinggal bersama Aurel setelah menikah. Kita yang pasti tinggal di rumah, jelas Atta. Disinggung soal restu Krisdayanti, Atta memastikan dirinya bakal meminta izin dari orang tua Aurel sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Atta Halilintar menegaskan bahwa tidak mungkin merencanakan pernikahan tanpa restu orang tua. Kita nggak mungkin menikah kalau nggak mendapatkan izin restu, kata Atta Halilintar. Pasti menikah kalau ada restu, sambungnya. Sementara saat ditanya apakah mungkin akan menikah secara siri, Atta mengatakan jika agama Islam tidak melarang hal tersebut. Nggak tahu, boleh nggak membenarkan itu, yang pasti di agama Islam nggak dilarang, nikah siri agama nggak dilarang, ucap Atta. Ia pun meminta doa agar pernikahannya dengan Aurel Hermansyah bisa segera terlaksana. Doakan aja ya guys, kita belum bisa merencanakan apa-apa di saat pandemi ini, terang Atta Halilintar. Aurel dan Atta Halilintar ungkap konsep pernikahan. Terkait rencana tersebut, Atta dan Aurel mengungkapkan konsep yang diusung pada pernikahan mereka. Atta dan Aurel Hermansyah mengungkapkan bahwa keduanya akan mengusung tema Indonesia untuk pernikahannya. Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Bibdo Kamis 13 Agustus 2020. Temanya Indonesia banget lah, yang pasti, sudah pasti di Indonesia banget, ucap Atta Halilintar. Sudah pasti Indonesia banget betul, timpal Aurel Hermansyah. Atta Halilintar menyebut dirinya adalah orang Padang, sedangkan Aurel merupakan orang Jawa. Sehingga konsep pernikahan mereka nantinya perpaduan antara adat Padang dan Jawa. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar ingin menikah di GBK. Aku Padang, dia Jawa, berarti aku harus banyak belajar bahasa Jawa sama dia, kata Atta. Atta pun mengatakan kalau saat ini ia sedang belajar bahasa Jawa dengan Aurel Hermansyah. Bahkan Atta Halilintar juga sudah mencoba makanan-makanan Jawa. Aku sampai belajar bahasa Jawa, makanan-makanan Jawa, karena aku Padang banget, ungkap Atta. Lebih lanjut, Atta menyebut konsep pernikahannya dengan Aurel akan beda dari yang lain. Pokoknya bakal beda lah, keren banget, Indonesia banget, terang Atta Halilintar. Atta Halilintar rencana nikahi Aurel Hermansyah tahun ini. Sebelumnya diberitakan, Atta Halilintar mengungkapkan tanggal pernikahannya dengan Aurel. Atta mengaku ingin mempersunting putri sulung Anang Hermansyah itu pada 31 Desember 2020. Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment, Senin 27 Juni 2020. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah merencanakan pernikahan mereka. Diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 26 miliar.